Halo kawan kampus, kembali lagi di USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget nih, yang bisa menginspirasi kawan sekampus. Hari ini kita kedatangan tamu tim PKM Hilson dari mahasiswa psikologi mengenai penelitian tentang terapi hortikultura yang bisa menurunkan stres nih kawan sekampus. Kawan sekampus pasti penasaran kan, siapa sih narasumber kita hari ini? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber Kak Christine dan Kak Monica. Mereka berdua adalah sosok muda yang bisa memadukan energi lingkungan seperti tanaman dengan kepedulian sosial. Langsung saja kita sapa Kak Christine dan Kak Monica. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Christine dari Fakultas Psikologi USU. Halo, perkenalkan aku Monica dari Fakultas Psikologi USU. Halo Kak, gimana nih jalannya ke sini tadi, macet atau agak-agak banjir? Enggak? Agak gerimis. Oke. Jadi kan ini kakak dari tim PKM Hilson. Nah, dengar-dengar nih dia tentang terapi hortikultura. Ya. Kalau bisa diceritain dong sama kawan sekampus nih, apa sih terapi hortikultura nih? Karena kita kayak kurang sering dengar ya. Kami, termasuk saya tuh nggak pernah dengar sih terapi hortikultura. Boleh dong dijelasin sama kawan sekampus, apa sih terapi hortikultura? Oke, nah jadi terapi hortikultura itu adalah suatu bentuk aktivitas nih teman-teman, aktivitas dalam berkebun. Nah, misalnya mulai dari menanam, menyiram, bahkan sampai memanen. Berkebun dalam hal apa? Itu bisa dari sayuran, bahkan tanaman hias. Oh, berarti dia langsung pure dari lingkungan ya, Kak? Iya. Langsung dari lingkungan. Untuk yang selanjutnya itu inspirasi apa, Kak? Atau kayak gimana sih muncul awalnya ide bisa tentang hortikultura ini gitu? Jadi awalnya itu kan kami mulai dari melihat masalah apa yang sedang terjadi ya Kak di lingkungan. Ternyata salah satu masalahnya itu adalah banyaknya anak LPKA gitu di Medan ini. Kemudian setelah dicari tahu bahwa anak-anak di LPK itu rentan terhadap stres sama kesejahteraan psikologisnya itu cukup rendah gitu. Nah, sehingga kami nyari kayak kira-kira apa ya terapi atau intervensi yang bisa kami lakukan ke mereka sehingga itu bisa mengatasi masalah tersebut gitu ke mereka. Nah, kemudian kami menemukan nih terapi hortikultura dan kebetulan juga ini kan kami lakukan kegiatan ini kan berkelompok ya. Dan salah satu teman kelompok kami itu ada yang dari pertanian gitu. Nah, jadi kami berpikir, oh kenapa nggak kita satuin gitu antara pertanian dengan psikologi gitu. Dan kami cari-cari terapi yang dari pertanian itu ternyata dapatnya terapi hortikultura dan ternyata terapi hortikultura itu cocok banget nih dilakukan di LPKA karena kan LPK itu kan terbatas banget ya, tapi dengan ruang yang terbatas itu kita bisa ngelakuin terapi hortikultura ini gitu Kak. Oh, berarti sekarang kita nggak perlu lagi kayak healing keluar gitu ya Kak? Iya. Kita bisa angkat isu itu bisa jadi tempat healing kita ternyata ya. Terus selanjutnya itu setelah melakukan terapi nih kan Kak, penelitian segala macam ke LPKA ya, itu kira-kira ada nggak tantangan terbesar untuk penelitian ini atau program ini gitu Kak? Tantangan terbesarnya dari tim Kakak? Oke, ya tentunya dalam melakukan suatu kegiatan ada aja tantangan gitu ya. Nah, kalau dari kami sendiri tantangannya adalah yang pertama waktu. Nah, kami kan dari berbagai macam prodi, ada dari kami psikologi, pertanian, dan hukum. Nah, dari 3 prodi ini bisa tabrakan gitu waktunya untuk merancang program ini. Kemudian karakteristik kami juga kan berbeda-beda, jadi kami juga menyesuaikan gitu gimana sih supaya bisa satu sama lain bonding. Untuk merancang kegiatan ini, nah tantangan besarnya adalah kami di situ pada saat itu kan adalah mahasiswa baru nih. Nah, jadi kami sebagai maba itu masih minim pengetahuan dan literatur untuk merancang suatu intervensi gitu kan. Nah, itu tantangan yang cukup sulit sih bagi kami. Nah, akhirnya dengan literatur yang kami baca-baca dan syukurnya kami ini bisa bekerja sama dengan baik, bisalah kami susun modul ini. Mungkin untuk nambahinnya Kak, kalau karena kan kami di LPKA gitu, di Lantas, yang dimana tempatnya itu dijaga ketat banget gitu. Nah, jadi salah satu tantangannya lagi adalah gimana cara kami itu bisa
bonding dengan baik ke anak-anak yang ada ya. di dalam sana, tapi tetap ada boundaries gitu, tetap ada batas Iya, gitu. betul. Nah itu kami bersyukurnya kami bisa mengatasinya ya, karena kami juga ditemani sama bapak-bapak yang bertugas di sana gitu. Jadi setiap tantangan atau masalah yang muncul itu bisa kami selesaikan gitu dan komunikasikan. Oke, berarti setiap program tuh pasti ada tantangannya kawan sekampus, tapi masih bisa dikoordinir ya sama kelompok. Oke, selanjutnya itu Kak, boleh dong dijelasin bentuk sama konsepnya ini gimana? Biar kayak orang awam tuh biar, oh ternyata terapi hortikultura tuh gini gitu. Mungkin simpelnya biar langsung tahu terapi hortikultura ini ya aktivitas menanam gitu, aktivitas berkebun. Tetapi apa sih bedanya? Terapi hortikultura itu bukan berarti kayak semua tanaman itu bisa ditanam, itu namanya terapi hortikultura. Enggak, tapi terapi hortikultura itu yang bisa ditanam itu adalah tumbuhan-tumbuhan hortikultura kayak sayuran, kemudian tanaman hias itu juga termasuk. Kalau sayurannya itu kayak sawi gitu-gitu ya Kak, atau pakcoy gitu-gitu. Nah, gimana? Apa konsep dari terapi hortikultura ini? Nah, jadi ini tuh terapi menanam di mana kita mulai dari awal banget, dari menyemainya, kemudian memindahkan tanamannya, merawatnya, menyiramnya, memupuknya, dan seterusnya gitu Kak. Oh, berarti betul-betul pure di sekeliling kita ya, kayak tanaman hias gitu kan sebenarnya bisa. Oke, selanjutnya itu tentang prosesnya nih Kak. Karena dia kan dari tanaman hortikultura, kenapa dia bisa jadi berhubungan dengan menurunkan stres gitu? Boleh dijelasin tentang proses dia bisa jadi berhubungan dengan stres gitu? Oke, nah jadi berdasarkan literatur kami lagi, saat kami mencari literatur, jadi ada yang mengatakan bahwa saat melakukan kegiatan menanam, di situ mereka bisa rilis gitu emosi stres mereka dalam kegiatan berkebun ini gitu. Nah, saat mereka melakukan kegiatan berkebun ini, ada emosi senang yang mereka alami. Nah, jadi hormon dopamin mereka itu bisa meningkat. Nah, itu yang membuat bahwa stres mereka itu menurun, Kak, gitu. Nah, seiring berjalannya stres menurun, maka ada kesejahteraan psikologis mereka juga yang akan meningkat. Itu kalau untuk kesejahteraan psikologis itu karena kan ketika kita menanam, itu kita bakalan bersosialisasi sama orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, itu juga terjadi gitu di LPK kemarin ketika mereka menanam, mereka bersosialisasi sama teman-teman mereka, terus kayak update satu sama lainnya tentang tanamannya. Nah, kan kesejahteraan psikologis itu bisa rendah karena kurangnya interaksi sosial dengan orang lain gitu. Nah, jadi karena adanya interaksi sosial, jadi kesejahteraan psikologis itu bisa meningkat gitu. Mungkin sebelum kita sadari ya ternyata diskusi mungkin sama teman-teman mungkin bisa menurunkan stres ya. Oke. Selanjutnya itu mungkin pihak pendukung nih Kak. Kalau untuk PKM gini kan penelitian biasanya ada pendukungnya, baik dari instansi mungkin atau individu gitu. Apalagi ini mungkin berkepanjangan, jangka panjang untuk lapas ya, PKA gitu. Mungkin dari orang kakak ada nggak pihak pendukung berupa instansi mungkin atau individu gitu? Kalau untuk pihak pendukung itu yang pertama pastinya dari Kemendikbud ya, karena kan ini tuh lomba dari Kemendikbud dan dana yang kami gunakan juga dari mereka gitu. Jadi untuk instansi itu Kemendikbud, kemudian ada LPKA juga yang sudah membantu kami dan memfasilitasi kami untuk melakukan kegiatan. Kemudian dari USU-nya juga, USU ngasih dana juga dan dukungan juga ke kami. Oh, berarti ada yang bantu lah ya. Tentunya nggak lupa dengan dosen pendamping, pembimbing ya, dosen pembimbing PKM. Iya, betul-betul. Oke, selanjutnya itu Kak, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam terapi hortikultura? Mungkin ada waktu khusus Kak atau waktu spesifik atau dia berjalan ya udah ngalir aja gitu. Kalau misalnya lagi nanam, mungkin dia rada kurun waktu stresnya mungkin menurun atau ada waktu khusus gitu. Kalau terapi hortikultura ini sebenarnya tergantung dengan tanaman apa yang kita tanam ya. Kalau kami sendiri kemarin kami menanam sayur sawi. Nah, itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan lebih. Nah, kalau tanaman yang lain mungkin ada yang 3 bulan, ada yang bahkan berbulan-bulan gitu. Kalau kami sendiri kurang lebih 1 bulan.
Oh, berarti tergantung tanamannya, Kak. Jadi Iya. kayak tanamannya berapa bulan, mungkin kita bisa diskusi berapa bulan sama teman sekitar, mungkin Betul. gitu ya. Oke. Selanjutnya itu pengalaman berharga yang dirasain selama proses mungkin pas ke LPKA-nya atau mungkin pas sama teman-teman, boleh diceritain. Nah, kalau untuk pengalaman berharganya sendiri itu kami belajar banyak banget. Ya ketika kami ketemu sama teman-teman dari LPKA gitu. Kayak yang awalnya kami berpikir, aduh kayak gimana ya kalau mereka itu jahat atau Iya. kami itu kenapa-napa dan pikiran-pikiran buruk itu, tapi ternyata enggak gitu. Kami justru belajar banyak dari mereka, belajar banyak juga dari kehidupan mereka gitu. Nah, selain itu kalau untuk selama perjalanan PKM ini, pengalaman berharganya itu ya kami bisa ketemu sama orang-orang baru dari abang kakak dari prodi lain, kemudian sama dosen-dosen yang baru, dan kami dapat wawasan Insight lah. ya, insight yang baru gitu dari banyak orang gitu. Itu aja sih Kak, mungkin ada tambahan dari Kak Christine. Cukup. Berarti lebih ke bisa explore ya di sekitar kita juga ternyata berpengaruh gitu ya. Selanjutnya itu pengalaman berharga yang dirasain selama proses mungkin pas ke LPKA-nya atau mungkin pas sama teman-teman, boleh diceritain. Nah, kalau untuk pengalaman berharganya sendiri itu kami belajar banyak banget. Ya ketika kami ketemu sama teman-teman dari LPKA gitu. Kayak yang awalnya kami berpikir, aduh kayak gimana ya kalau mereka itu jahat atau Iya. kami itu kenapa-napa dan pikiran-pikiran buruk itu, tapi ternyata enggak gitu. Kami justru belajar banyak dari mereka, belajar banyak juga dari kehidupan mereka gitu. Nah, selain itu kalau untuk selama perjalanan PKM ini, pengalaman berharganya itu ya kami bisa ketemu sama orang-orang baru dari abang kakak dari prodi lain, kemudian sama dosen-dosen yang baru, dan kami dapat wawasan Insight lah. ya, insight yang baru gitu dari banyak orang gitu. Itu aja sih Kak, mungkin ada tambahan dari Kak Christine. Cukup. Berarti lebih ke bisa explore ya di sekitar kita juga ternyata berpengaruh gitu ya. Nah, selanjutnya nih Kak, pasti ada nggak sih strategi khusus gitu yang bisa kakak nih buat untuk pengenalan ke ranah publik? Karena kan kayak sekarang nih kayak udahlah tentang bunga-bunga, tanaman kayak kurang menarik ya. Apalagi di Gen Z itu kayak ya udahlah tumbuh sendiri gitu. Apa nih strategi dari orang kakak tuh biar terapi hortikultura ini bisa dilihat, bisa naik gitu ke masyarakat? Untuk strategi khususnya mungkin gak ada yang kayak gimana-gimana banget ya. Apalagi aktivitas terapi hortikultura ini sangat simpel, murah, dan juga mudah gitu. Bisa dilakukan oleh banyak kalangan, mulai dari kecil bahkan orang dewasa. Namun untuk bisa diperkenalkan ke masyarakat umum, strategi dari kita mungkin melakukan workshop ya, memperkenalkan teknik-teknik apa aja yang udah kami lakukan, yang udah kami buat dalam satu modul itu, dan kita perkenalkan gitu kepada umum dari workshop tersebut. Mungkin sekalian penggunaan media sosial kali ya, Ya. sekalian melihat interaksi di media sosial. Oke, selanjutnya itu tips nih Kak, kasih tips dong menerapkan prinsip terapi hortikultura di rumah sama kawan sekampus. Oke, mungkin bisa dimulai dari tanaman-tanaman yang mudah gitu, tanaman yang ramah untuk pemula. Jadi kayak yang tadi nih, sawi itu termasuk mudah dirawat oleh orang-orang yang baru belajar menanam gitu. Kemudian bisa juga kita coba untuk luangkan waktu untuk melakukan terapi hortikultura ini sehingga stres kita itu bisa turun gitu, bisa ini jadi stress release kita lah gitu istilahnya. Kuncinya konsisten. Iya. Oke, konsisten. Kayaknya di mana-mana permasalahan harus konsisten ya. Iya. Iya, Mau sepertinya. mencoba dan konsisten. Betul konsisten. Oke. Untuk menutup nih kawan sekampus, kita bisa dong minta kata-kata motivasi untuk kawan sekampus yang bisa memotivasi kawan sekampus nih untuk mungkin kawan sekampus mau buat inovasi baru, mungkin kali ini dari apa, mungkin selain tumbuhan gitu kakak. Motivasinya apa ya? Coba aja dulu. Dan mungkin dari aktivitas berkebun ini kalian teman-teman juga bisa berkreasi gitu, dari tanaman hias gitu. Kalian
kalian tanam atau kalian hiasin bahkan tanamannya itu, mulai dari potnya mungkin bisa dihiasi gitu kan saat melakukan aktivitas berkebun. Kalau Kak Moni? Kalau dari aku mungkin jangan takut untuk ngelakuin sesuatu dan harus berani untuk keluar dari zona nyamannya kalian gitu. Jadi terus kemudian bisa mulai dicari tahu juga kayak kira-kira aku bisa jadi solusi apa ya gitu bagi masyarakat gitu. Jadi mungkin itu sih Kak motivasi untuk teman-teman, semoga bisa membantu. Berarti kita harus eksplor ya, setidaknya kita harus berpengaruh sama masyarakat ya. Oke kawan sekampus, ternyata kesimpulan kita hari ini tuh menurunkan stres itu tidak harus menghabiskan banyak biaya dan jauh-jauh ya kakak-kakak. Ternyata menurunkan stres bisa dilakukan sendiri di rumah dengan alat-alat sederhana dan biaya yang sangat minimal ya, bahkan sedikit mungkin. Oke, itu saja perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata.